Selamat pagi semua. Mana semangat paginya? Pagi luar biasa. Terima kasih, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kami minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Saya Pak. Silakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, ya Tuhan Allah Bapa dalam surga. Baik, terima kasih kepada sahabat yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum masuk ke materi pagi mengajak kehadiran kalian, hari ini kira-kira berapa yang tidak hadir? 2 orang yang hadir Pak. 2 orang, siapa saja? Emmanuel Lain. Yang berikut? Fani Rosari Buelan. Fani Rosari Buelan. Sudah siap semua ya untuk terima pelajaran hari ini? Sudah baik. Sebelum masuk pada materi, Bapak ingin bertanya kepada kalian. Ada yang masih ingat tentang bangun datar? Masih ya? Coba tuliskan benda-benda yang ada di sekitar ruangan ini yang berbentuk bangun datar. Sudah? Silakan. Apa saja yang kalian tuliskan di sini? Plafon, keramik, papan tulis, meja, dan buku. Jadi benda-benda yang di sekitar ruangan ini yang berbentuk bangun datar itu ada plafon. Plafon itu bentuknya persegi panjang. Ada papan tulis itu bentuknya persegi panjang juga. Ada keramik. Keramik itu yang bentuknya persegi ya. Sedangkan buku itu bentuknya persegi panjang. Bagaimana kalau dengan bangun ruang sisi datar? Ada yang bisa menyebutkan macam-macam bangun ruang sisi datar? Saya Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Macam-macam bangun ruang sisi datar adalah balok, kubus, prisma, dan limas. Terima kasih. Baik, macam-macam bangun ruang sisi datar itu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Di sini kebetulan kita siapkan bentuk bangunnya, bangun ruang sisi datar ya. Di sini ada 4 bangun ruang sisi datar. Jadi kubus itu bentuknya seperti ini. Ini bentuk kubusnya. Ini adalah bentuk baloknya. Ini bentuk prisma. Ini prismanya prisma segitiga. Sedangkan ini bentuk limasnya. Limas segitiga ya. Coba kalian tulis contoh benda-benda yang ada di sekitar ruangan ini yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Jadi coba tuliskan benda-benda yang ada di sekitar ruangan ini yang berbentuk bangun ruang sisi datar. Sudah ya? Baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di layar. Melalui model pembelajaran PJBL, kalian dapat menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan kubus dan balok dan menyelesaikan masalah terkait. Coba kalian sebutkan tadi benda-benda di sekitar kalian yang kalian tulis tadi yang berbentuk bangun ruang sisi datar yang ada di ruangan ini. Apa saja yang kalian tuliskan tadi? Saya Pak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Contoh bangun ruang sisi datar adalah kotak balon dan tinta
Jadi baik, ada ruang kelas ini berbentuknya kubus, sedangkan ada dua kotak itu bentuknya balon. Ada kotak balon dengan kotak tinta print. Baik, sebelum masuk pada materi kubus dan balok, di sini Pak siapkan materi prasyaratnya berupa persegi dan persegi panjang. Bisa lihat di layar. Yang pertama A itu persegi. Persegi adalah bangun datar yang mempunyai 4 buah sisi. Jadi persegi itu sama dengan, contohnya sama dengan keramik yang ada di lantai ini, keramik. Sifat-sifatnya itu yang pertama memiliki 4 buah sisi sama panjang. Yang kedua memiliki 4 titik sudut berbentuk sudut siku. Yang ketiga sisi yang berhadapan dan sejajar itu sama panjang. Yang keempat memiliki 2 garis diagonal yang saling bertemu tegak lurus pada pusat persegi. Yang kelima memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Untuk rumus 2 perseginya itu sama dengan sisi kali sisi atau S pangkat 2. Yang berikut B itu persegi panjang. Persegi panjang itu adalah bangun datar yang memiliki 4 buah sisi. Jadi dia sama dengan persegi. Yang membedakan di sini adalah panjang dengan lebarnya itu tidak sama ya. Panjang dan lebar itu tidak sama. Kalau persegi itu ukurannya sama, sedangkan persegi panjang itu beda ukurannya. Kalau persegi tadi memiliki 4 simetri lipat dan 4 simetri putar. Kalau di persegi panjang itu memiliki 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Rumus 2 persegi panjangnya itu sama dengan panjang kali lebar. Yang berikut dari materi persyaratan itu sekarang kita masuk pada luas permukaan bangun ruang sisi datar. Di sini ada kubus, balok, prisma dan limas. Tapi untuk kali ini hanya dengan kubus dan balok. Yang pertama itu kubus. Kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang yang berbentuk persegi. Perhatikan sini. Kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang yang berbentuk persegi. Perhatikan 6 bidang yang berbentuk persegi. Ini ada sisi depan, ini sisi belakangnya, ini sisi kiri, ini sisi kanan, ini bawahnya, ini sisi atas. Jadi pembagian kelompok kali ini saya baginya secara adil. Jadi dipakai hitung. Tadi ada berapa semuanya? Ada 18 yang tidak masuk ya. Berhitung 1 sampai 4, nanti diulang lagi 1 sampai 4 dan seterusnya sampai yang terakhir. Coba hitung, dimulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2. Jadi baik. Yang nomor 1 itu nanti cari pasangannya dengan nomor 1 satu kelompok. Nomor 2 juga cari pasangannya yang sama dengan nomor 2 satu kelompok. Begitu juga dengan nomor 3 dan 4. Silakan. Silakan cari teman berdasarkan nomor tadi ya. Alat dan bahannya sudah lengkap semua ya? Setiap kelompoknya sudah semua? Sudah. Jadi baik, sebelum mengerjakan proyek itu bisa dengan ini. Jadi untuk bangun ruang sisi datar tadi ada 4 ya, ada kubus, ada balok, ada prisma dan limas. Tapi untuk kita kali ini pertemuan kali kita hanya dengan kubus dan balok. Jadi untuk langkah-langkah pengerjaan proyeknya itu sudah ada di LKPD, bisa lihat di LKPD. Jadi untuk proyek kali itu kalian membuat jaring-jaring balok dan jaring-jaring kubus yang ada di LKPD sudah ada.
tinggal dilihat di situ dan dikerjakan. Sedangkan alat dan bahan yang tadi ada gunting, ada kertas manila, ada mistar dan pensil. Kalau sudah semua bisa langsung dikerjakan. Petunjuknya sudah ada di LKPD ya, petunjuk. Terus yang berikut untuk jaring-jaring itu usahakan supaya dibuat dengan ukurannya, karena ada mistar di situ, dibuat dengan ukurannya. Karena nanti di bagian terakhir itu dihitung dengan luas permukaan kubus dan baloknya. Dan untuk jaring-jaringnya itu dibuat dengan ukuran yang pas sehingga nanti di belakangnya itu bisa diukur luas permukaan kubus dan juga luas permukaan baloknya. Untuk waktu penyelesaian proyeknya ini di LKPD itu Pak siapkan waktunya itu 40 menit untuk penyelesaian proyeknya. Apakah sepakat dengan itu atau mau buat ulang? Sepakat ya? Sepakat berarti waktu untuk penyelesaian proyeknya 40 menit.
Kalau sudah, masing-masing kelompok boleh menyiapkan hasil proyeknya untuk dipresentasikan di depan kelas. Kalau sudah selesai semua, boleh kita lanjutkan dengan presentasinya. Sudah semua belum? Sudah, Pak. Sudah semua ya? Ya, Pak. Seperti kita mulai dengan presentasi, mulai dari kelompok 1 dulu ya, kelompok 1. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Septiani. Berdasarkan langkah-langkah pembuatan proyek jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Yang pertama, kubus dengan panjang rusuk 5 cm diperoleh hasil proyek seperti ini. Jadi baik teman-teman, ini hasil dari proyek pembuatan kubus dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya, ada kubus dan juga balok. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan, saran ataupun masukan untuk kelompok 1, kesempatan saya. Silakan. Saya akan memperbaiki hasil jawaban dari kelompok 1 berkaitan dengan luas permukaan balok. L sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T sama dengan 2 kali 7 kali 5 tambah 7 kali 4 tambah 5 kali 4 sama dengan 2 kali 35 tambah 28 tambah 20 sama dengan 70 tambah 56 tambah 20 sama dengan 166 cm persegi. Sekian dan terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Kita lanjut dengan presentasi dari kelompok 2. Berdasarkan langkah-langkah pembuatan proyek jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Yang pertama, kubus dengan panjang rusuk 4 cm diperoleh hasil proyek seperti ini. Jadi baik teman-teman, ini hasil proyek pembuatan balok dari kelompok kami. Dari jaring-jaring balok setelah dipisahkan akan membentuk bangun datar berbentuk persegi panjang dengan rumus persegi panjang luas sama dengan P kali L. Sehingga dari 6 persegi panjang dapat kami simpulkan bahwa rumus luas permukaan balok adalah luas sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T sama dengan. Jadi baik, terima kasih atas kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya. Mungkin ada saran atau masukan dari kelompok lain? Pas. Berarti silakan kembali ke tempat duduknya. Kita lanjut dengan kelompok ketiga. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan
kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Berdasarkan langkah-langkah pembuatan proyek jaring-jaring bangun ruang sesdapan, kubus dengan panjang 3 cm diperoleh hasil proyek seperti ini. Jadi baik teman-teman, ini hasil proyek pembuatan kubus dari kelompok kami. Terima kasih. Dari jaring-jaring kubus setelah dipisahkan akan membentuk bangun datar berbentuk persegi. Dari jaring-jaring kubus dengan panjang rusuk 3 cm diperoleh luas permukaan kubus. Dengan rumus perseginya luas S kali S atau S pangkat 2. Sehingga dari 6 persegi dapat kami simpulkan bahwa luas permukaan kubus adalah 6 kali S pangkat 2. L sama dengan 6 kali S pangkat 2 sama dengan 6 kali 3 pangkat 2 sama dengan 6 kali 9 sama dengan 5 sama dengan P kali L. Sehingga dari 6 persegi panjang dapat kami simpulkan bahwa rumus luas permukaan balok adalah L sama dengan P kali L. Baik, kelompok 3 boleh kembali ke tempat duduknya. Kita lanjut dengan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 4. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Berdasarkan langkah pembuatan proyek jaring-jaring bangun ruang balok adalah luas sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L. Salam pemasukan dari kelompok lain, kesempatan saya berikan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil proyeknya, mari kita sama-sama memberikan tepuk tangan. Jadi untuk menguji pemahaman kalian tentang luas permukaan kubus dan juga luas permukaan balok, di sini Pak menyiapkan beberapa soal untuk dikerjakan secara mandiri. Jadi masing-masing orang 1 soal dengan jumlah soalnya 3 soal. Jadi untuk soal mandirinya itu waktu yang saya siapkan di sini kurang lebih 15 menit. Jadi baik, setelah menyelesaikan proyek dan soal yang baru dikerjakan tadi, mungkin ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi hari ini, kubus dan balok, luas permukaan kubus dan balok. Saya bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan kesimpulan materi. Yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang yang sama berbentuk persegi. Rangkaian 6 persegi yang sama bentuk dan ukurannya merupakan jaring-jaring kubus. Jika setelah dilipat melurus garis persekutuan 2 persegi membentuk bangun ruang kubus, sehingga diperoleh luas permukaan kubus dengan panjang rusuk S adalah luas sama dengan 6S pangkat 2. 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Terima kasih. Jadi baik, terima kasih kepada Raymond yang sudah membuat kesimpulan dari materi hari ini. Jadi untuk luas kubusnya itu sama dengan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 bidang yang berbentuk persegi dengan rumus luasnya sama dengan 6 kali S pangkat 2.
Sedangkan balok itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah persegi panjang, yang dibatasi oleh 6 bidang berbentuk persegi panjang. Dan rumus luasnya tadi sama dengan luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Jadi untuk menyelesaikan luas permukaan kubus dan luas permukaan balok, rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan luas permukaan kubus sama dengan luas sama dengan 6 kali S pangkat 2. Kalau kita mengerjakan soal yang berbentuk balok, luas permukaan balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. jadi 2 kali panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar tambah lebar kali tinggi. Jadi baik, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mulai dari pagi hingga saat sekarang ini, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang ya? Nah, baik, jadi untuk pertemuan kali berikutnya tadi kita sudah membahas materi tentang kubus dan balok. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan Krisma dan Dimas. Nah, baik, terima kasih. Marilah kita berdiri untuk mengakhiri semua rangkaian kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Sekali lagi Pak minta siswa untuk kita dalam doa. Silakan. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur karena kami hadirat-Mu atas berkat-Mu sepanjang pembelajaran yang kami. Ya Tuhan, sekarang kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jagalah dan lindungilah kami dalam perjalanan kami, agar tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Namamu ya Tuhan kami puji, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Karena Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semua. Bye.